Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jamain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi kesehatan, kesempatan hingga pada saat ini. Selawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang berlafazkan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Yesi Rifmasari MPD sebagai dosen pembimbing. Yang saya hormati teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kepada presentasi dari kelompok 6. Saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nur Happy dengan NIM 22111167. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainita Utama dengan NIM 22111168. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep pendidikan seumur hidup. Nah, pendidikan itu tidak hanya dilakukan satu saat saja, tetapi pendidikan berkelanjutan dan berkesinambungan. Nah, lalu apa sih pengertian dari pendidikan seumur hidup itu? Nah, pendidikan seumur hidup atau long life education merupakan sebuah sistem pendidikan yang dilakukan oleh manusia mulai dari ia lahir sampai meninggal dunia. Nah, melalui pendidikan seumur hidup ini, manusia bisa belajar melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau pengalaman yang telah didapatkannya. Nah, sedangkan menurut Copley, pendidikan seumur hidup didefinisikan sebagai ide atau tujuan formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman pendidikan. Nah, jadi berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan seumur hidup merupakan suatu konsep di mana pendidikan itu tidak hanya sebatas di bangku sekolah saja, tetapi pendidikan seumur hidup itu cakupannya sangat luas. Bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Dan pendidikan itu bukan hanya untuk usia anak-anak, remaja, atau dewasa, tetapi pendidikan itu berlangsung untuk semua orang. Nah, jadi pendidikan seumur hidup itu sangat penting. Nah, kenapa pendidikan seumur hidup itu sangat penting? Karena ada beberapa alasan. Nah, alasan yang pertama, pendidikan seumur hidup ini menghilangkan pemisah antara sekolah dengan lingkungan luar sekolah. Kemudian yang kedua, pendidikan seumur hidup merupakan kegiatan pembelajaran sebagai integral dalam proses kehidupan yang berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, pendidikan seumur hidup ini lebih membekalkan diri dan metode daripada isi pendidikan. Nah, jadi itulah pengertian dari pendidikan seumur hidup. Sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitri Ananda dengan NIM 22111143. Saya akan menjelaskan tentang lanjutan materi implikasi pendidikan seumur hidup. Implikasi sebagai akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan mengenai pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Penerapan dalam asas pendidikan seumur hidup pada program dan sasaran pendidikan dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori. 1. Pendidikan baca tulis fungsional. 2. Pendidikan vokasional. 3. Pendidikan profesional. Pendidikan baca tulis fungsional merupakan isi dari program yang juga merupakan sarana untuk terletaknya pendidikan seumur hidup. Akan tetapi jika menulis tidak ditunjang dengan tersedianya bahan bacaan, maka kemampuan baca tidak bermakna. 2. Pendidikan vokasional merupakan sebuah program pendidikan luar sekolah sebagai pendidikan formal maupun non-formal.
Ketiga, pendidikan profesional. Pendidikan profesional ini yang berlaku pada pekerja. Bagi profesional yang merupakan tantangan agar tidak tertinggal oleh kemajuan dan perubahan metodologi, perlengkapan teknologi, dan sikap profesionalnya. Hal tersebut menjadi realisasi dari pendidikan profesional. Sekian dari penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fergiawan Septiani, NIM 221111235. Baiklah, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pendidikan. Yang pertama yaitu berlangsung seumur hidup. Peranan subjek manusia untuk mendidik dan mengembangkan diri secara wajar merupakan kewajiban kodrat manusia. Pendidikan seumur hidup adalah proses secara kontinu yang berlangsung tanpa batas waktu dan tempat, yaitu sejak kita lahir sampai akhir hayat kita. Pendidikan seumur hidup bukan berarti kita sekolah sepanjang hidup kita. Pendidikan tidak hanya di sekolah saja, kita dapat menimba ilmu dimanapun. Yang kedua yaitu lembaga pelaksana dan wahana pendidikan. Keluarga sebagai unit masyarakat pertama dan yang paling utama, sekolah sebagai pendidikan formal, masyarakat sebagai pendidikan non-formal, sebagai wujud kehidupan yang wajar. Selanjutnya yaitu yang ketiga, penanggung jawab dalam pendidikan. Yang pertama, orang tua. Orang tua bertanggung jawab dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Orang tua bertanggung jawab besar atas mempersiapkan dan mewujudkan masa depan anaknya. Yang kedua yaitu guru. Guru bertanggung jawab dalam pendidikan setelah orang tua atau pengganti orang tua di sekolah. Guru bertanggung jawab untuk mencerdaskan dan mendidik peserta didiknya. Yang ketiga yaitu pemerintahan. Pemerintahan bertanggung jawab untuk dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan yang layak, kurikulum yang layak, membuat peraturan perundang-undangan. Sekianlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Suci Ramadhani, NIM 22111144 dari kelas 1C. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pendidikan seumur hidup. Belajar tidak ada batas waktu. Tidak ada konsep terlambat belajar karena sudah tua. Proses belajar itu tidak mengenal batas waktu dan tempat, tidak mengenal batasan usia, baik muda ataupun tua, kaya ataupun miskin. Karena ilmu sebagai cahaya dalam kehidupan. Semua peraturan bahwa belajar adalah hal terpenting dalam kehidupan bernegara. Terlepas dari belajar di sekolah, dalam kampus saja, karena proses belajar dalam arti luas tidak hanya di sekolah formal saja, namun dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Termasuk proses belajar itu tidak bisa harus dengan guru dan dosen saja. Karena pendidikan itu merupakan tanggung jawab kita semua. Selanjutnya, belajar atau mendidik diri. Belajar atau mendidik diri adalah proses alamiah sebagai integral atau merupakan totalitas kehidupan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan: 1. Membuka diri untuk selalu belajar. 2. Bersikap rendah hati betapapun hebatnya diri kita. 3. Yakin diri bahwa kita akan mampu meraih cita-cita hidup. 4. Memahami bahwa tidak ada keberhasilan tanpa kegagalan. 5. Jangan pernah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikya Divani dengan NIM 22111147. Baiklah, saya akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu tentang arah perkembangan pendidikan Indonesia.
Arah perkembangan pendidikan bangsa ditujukan untuk menghasilkan 9 karakter. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang nomor 2 yaitu berakhlak mulia. Yang ketiga yaitu mandiri, berilmu, sehat, cakap, kreatif. Kemudian menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan dapat menerima pendapat orang lain serta bertanggung jawab terhadap apa yang ia perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalfa Intani dengan NIM 22111022. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai arah perkembangan pendidikan dan implikasinya bagi kehidupan di Indonesia. Arah baru perencanaan pendidikan harus dapat menghasilkan output kebijakan yang dapat mengakomodasi unsur-unsur yang diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pendidikan haruslah merumuskan pendidikan secara luas, bukan hanya sekedar dibatasi dengan schooling. Dan selanjutnya yaitu menghadapi tantangan informatisasi dan industrialisasi abad ke-21, rumusan kebijakan pendidikan semaksimal mungkin harus melibatkan masyarakat, bukan hanya anggota sekolah saja. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya tentang implikasi bagi pendidikan di Indonesia. Terdiri dari yang pertama, implikasi terhadap dasar dan akar pendidikan. Pendidikan di Indonesia harus berakarkan nilai agama dan budaya bangsa Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, implikasi terhadap pengelolaan pendidikan. Merupakan tanggung jawab menteri dan pemerintahan pusat yang menentukan kebijakan nasional dan standar nasional untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Yang ketiga, kurikulum pendidikan. Merupakan seperangkat atau sistem terencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Yang keempat, wajib belajar. Merupakan suatu kebijakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengakui kesamaan hak setiap warga negara. Yang kelima, gerakan nasional orang tua asuh. Merupakan implikasi kebijakan untuk melaksanakan peranan orang tua asuh untuk mengatasi biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang keenam, implikasi karakteristik kebudayaan terhadap praktek pendidikan. Adalah sebagai dasar pendidikan dijadikan acuan dalam rangka melaksanakan fungsi perubahan, kreasi, dan inovasi dalam pendidikan. Sekian, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya tentang implikasi bagi pendidikan di Indonesia. Terdiri dari yang pertama, implikasi terhadap dasar dan akar pendidikan. Pendidikan di Indonesia harus berakarkan nilai agama dan budaya bangsa Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, implikasi terhadap pengelolaan pendidikan. Merupakan tanggung jawab menteri dan pemerintahan pusat yang menentukan kebijakan nasional dan standar nasional untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Yang ketiga, kurikulum pendidikan. Merupakan seperangkat atau sistem terencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Yang keempat, wajib belajar. Merupakan suatu kebijakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengakui kesamaan hak setiap warga negara. Yang kelima, gerakan nasional orang tua asuh. Merupakan implikasi kebijakan untuk melaksanakan peranan orang tua asuh untuk mengatasi biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang keenam, implikasi karakteristik kebudayaan terhadap praktek pendidikan. Adalah sebagai dasar pendidikan dijadikan acuan dalam rangka melaksanakan fungsi perubahan, kreasi, dan inovasi dalam pendidikan. Sekian, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok 6. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.